Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para saudaraku soimin soimat rahimakumullah. Mari kita ikuti kajian Ramadan bersama-sama berikut ini. Puasa mendidik lisan, mata, telinga, pikiran dan hati serta anggota tubuh lainnya ke sistem kehidupan surga. Mari kita ikuti kajiannya berikut ini. Puasa dalam Islam bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan sarana pendidikan spiritual yang membentuk karakter seorang muslim. Puasa mendidik anggota tubuh seperti lisan, mata, telinga, pikiran, dan hati agar senantiasa terjaga dari keburukan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Rasulullah dan para sahabat telah mencontohkan bagaimana puasa bukan hanya ibadah fisik, tetapi juga bentuk penyucian diri yang menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, puasa dan pendidikan lisan. Lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling mudah tergelincir ke dalam keburukan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam keadaan berpuasa, seorang muslim harus lebih berhati-hati dalam berbicara. Kata-kata yang kasar, ghibah, menggunjing, namimah, mengadu domba, dan dusta dapat mengurangi pahala puasa atau bahkan membatalkannya secara maknawi. Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda, "Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah rasa lapar dan dahaga." Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa harus disertai dengan penjagaan lisan, agar tidak merusak esensi dari puasa itu sendiri. Bahkan, surga disebutkan merindukan orang yang menjaga lisannya. Surga merindukan 4 golongan: orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisannya, orang yang memberi makan orang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadits riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, puasa dan pengendalian pandangan, mata. Mata adalah jendela hati. Pandangan yang tidak terjaga dapat menjerumuskan seseorang ke dalam dosa. Oleh karena itu, puasa melatih seorang muslim untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surat An-Nur 30. Menjaga pandangan selama berpuasa bukan hanya berarti menjauhi hal-hal yang haram seperti melihat aurat yang tidak seharusnya, tetapi juga menghindari memandang seseorang dengan kebencian atau iri hati. Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau selalu memandang orang lain dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Yang selanjutnya, puasa dan pendidikan telinga. Telinga juga harus dijaga dari hal-hal yang tidak baik, seperti mendengarkan ghibah, fitnah, atau musik yang melalaikan. Seorang muslim yang berpuasa harus mengisi telinganya dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti mendengarkan bacaan Al-Quran, ceramah, atau nasihat yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Orang yang menggunjing dan orang yang mendengarkannya itu sama-sama berdosa." Hadits riwayat At-Tabrani. Oleh karena itu, puasa mendidik seseorang untuk selektif dalam menerima informasi, tidak mudah termakan berita bohong, dan selalu mencari kebenaran sebelum menyebarkan sesuatu. Berikutnya, puasa dan kontrol pikiran. Puasa tidak hanya menahan anggota tubuh, tetapi juga melatih pikiran agar tidak dipenuhi oleh prasangka buruk. Islam mengajarkan agar kita selalu berbaik sangka kepada sesama, sebagaimana firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa." Quran Surat Al-Hujurat 12. Rasulullah
pun menekankan pentingnya berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Puasa membantu seorang muslim untuk selalu mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang baik, tidak mudah menghakimi orang lain, dan menghindari buruk sangka yang tidak berdasar. Dan yang berikutnya, puasa dan penyucian hati. Hati adalah pusat segala aktivitas manusia. Jika hati bersih, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti dalam kebaikan. Puasa melatih hati untuk lebih peka terhadap kebenaran, memperbanyak zikir, dan menghindari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan sombong. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesadaran akan membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin dan mendekatkan seseorang kepada Allah. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga sarana pendidikan bagi seluruh anggota tubuh. Ia mengajarkan seseorang untuk menjaga lisan dari kata-kata yang tidak baik, menundukkan pandangan dari hal yang haram, menjaga telinga dari mendengar keburukan, membersihkan pikiran dari prasangka buruk, dan menyucikan hati dari sifat-sifat tercela. Rasulullah telah meneladankan bagaimana puasa seharusnya menjadi jalan bagi seorang muslim untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam bagaimana puasa membentuk kepribadian yang positif, serta bagaimana konsep husnuzan, berbaik sangka, dapat membawa maslahat bagi kehidupan sosial. Puasa dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah fisik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan peningkatan kualitas diri. Melalui puasa, seorang muslim diajarkan untuk mengembangkan sikap positif, termasuk husnuzan, berbaik sangka, terhadap sesama, yang pada akhirnya membawa maslahat bagi kehidupan sosial. Yang pertama, puasa dan pembentukan kepribadian positif. Puasa mendidik individu untuk mengendalikan hawa nafsu dan emosi, sehingga membentuk karakter yang sabar, disiplin, dan empati. Dengan menahan diri dari hal-hal yang dihalalkan seperti makan dan minum, seorang muslim dilatih untuk lebih mudah menahan diri dari perbuatan yang diharamkan. Hal ini sejalan dengan tujuan puasa, yaitu mencapai derajat takwa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Selain itu, puasa juga mengajarkan pentingnya menjaga lisan dari ucapan yang tidak baik. Rasulullah bersabda, "Surga merindukan 4 golongan, orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, ucapan, memberi makan orang lapar, dan berpuasa di bulan Ramadan." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Berikutnya, puasa dan pengembangan sikap husnuzan. Husnuzan atau berbaik sangka adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam. Puasa membantu dalam mengembangkan sikap ini dengan melatih individu untuk selalu berpikir positif dan menghindari prasangka buruk. Ketika seseorang berpuasa, ia diajarkan untuk tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari pikiran negatif yang dapat merusak hubungan sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dengan menginternalisasi ajaran ini selama berpuasa, seorang muslim dapat membentuk pola pikir yang selalu mencari kebaikan dalam diri orang lain, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Yang berikutnya, puasa sebagai sarana mewujudkan maslahat sosial. Puasa tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Dengan menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, puasa mendorong umat Islam untuk aktif dalam kegiatan sosial, seperti memberi makan kepada yang membutuhkan.
Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun." Hadits riwayat Tirmidzi. Selain itu, tradisi di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bagaimana puasa menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun solidaritas sosial. Misalnya, tradisi Tarhib Ramadan di Tangerang, di mana masyarakat mengadakan pawai obor untuk menyambut bulan suci, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan menciptakan kebersamaan. Puasa dalam Islam memiliki peran sentral dalam membentuk kepribadian yang positif dan sikap husnuzan terhadap sesama. Dengan menahan diri dari berbagai godaan dan mengendalikan hawa nafsu, seorang muslim dilatih untuk menjadi individu yang sabar, disiplin, dan penuh empati. Selain itu, puasa mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis melalui pengembangan sikap berbaik sangka dan kepedulian sosial. Rasulullah dan para sahabat telah memberikan teladan bagaimana menjadikan puasa sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan membawa maslahat bagi kehidupan bersama. Saudaraku yang berbahagia, puasa dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang signifikan. Melalui puasa, umat Muslim diajarkan untuk meningkatkan kepekaan sosial, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Puasa sebagai sarana meningkatkan kepekaan sosial. Dengan menahan diri dari makan dan minum selama berpuasa, seorang Muslim merasakan langsung bagaimana rasanya lapar dan dahaga. Pengalaman ini diharapkan menumbuhkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung dan sering mengalami kelaparan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah artikel, ibadah puasa mengajarkan umat Islam akan kesederhanaan dan rasa peduli terhadap sesama. Puasa dan pengendalian hawa nafsu. Puasa juga berfungsi sebagai latihan spiritual untuk mengendalikan hawa nafsu. Dengan mengekang keinginan dasar seperti makan, minum, dan hubungan suami istri selama waktu tertentu, seorang Muslim belajar menundukkan syahwatnya. Menurut Imam Al-Ghazali, sumber utama perbuatan maksiat adalah hawa nafsu dalam diri manusia, dan puasa memiliki peran penting dalam mengendalikannya. Implementasi nilai-nilai puasa dalam masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat Islami yang ideal, nilai-nilai yang terkandung dalam puasa perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi memperkuat zakat dan infak, yang dapat membantu meringankan beban mereka yang kurang mampu dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Puasa dan ketakwaan sosial. Puasa menjadi sarana untuk membangun ketakwaan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Dengan menjalankan puasa dengan benar, kita tidak hanya meningkatkan keimanan pribadi, tetapi juga berkontribusi positif pada lingkungan sekitar. Puasa dalam Islam memiliki dimensi sosial yang kuat, mengajarkan umatnya untuk meningkatkan kepekaan dan solidaritas terhadap sesama. Dengan menginternalisasi nilai-nilai puasa, seperti empati, pengendalian diri, dan kepedulian sosial, diharapkan tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Implementasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memperkuat hubungan antar individu tetapi juga membangun ketakwaan sosial yang berdampak positif bagi komunitas secara keseluruhan. Puasa dalam Islam tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga merupakan latihan spiritual yang mendalam untuk membentuk karakter berkualitas dan kemampuan pengendalian diri. Ibadah ini mengajarkan umat Muslim untuk menahan hawa nafsu, menjaga perilaku, dan meningkatkan kesadaran diri. Satu puasa sebagai latihan pengendalian diri. Selama berpuasa, individu dilatih untuk menahan diri dari berbagai godaan dan keinginan duniawi. Latihan ini membantu dalam pengendalian diri yang lebih baik, yang dapat diterapkan dalam aspek kehidupan lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah artikel, puasa berfungsi sebagai latihan spiritual untuk mengendalikan hawa nafsu.
Implementasi nilai-nilai puasa dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang diajarkan selama puasa, seperti disiplin, kesabaran, dan empati, seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan meningkatkan disiplin diri dalam mengatur waktu dan keuangan, serta menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama dalam interaksi sosial. Puasa dan pembentukan karakter bangsa. Puasa juga memiliki peran dalam pembentukan karakter bangsa. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, puasa dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah artikel, puasa memiliki dimensi sosial yang kental, seperti berderma dan menyantuni orang duafa. Puasa sebagai sarana meningkatkan ketakwaan. Tujuan utama puasa adalah mencapai derajat takwa. Dengan menjalankan puasa dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, seorang muslim diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah artikel, puasa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan, dan membangun karakter yang mulia. Puasa merupakan ibadah yang memiliki dimensi luas dalam pembentukan karakter individu dan masyarakat. Melalui pengendalian diri, implementasi nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari, dan peningkatan ketakwaan, puasa berperan penting dalam menciptakan pribadi yang berkualitas dan masyarakat yang harmonis. Melalui ibadah puasa, seorang muslim diajarkan untuk mengendalikan diri, meningkatkan kualitas moral, dan mencapai kesejahteraan psikologis. Puasa memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dalam diri seseorang. Dengan menahan diri dari perbuatan yang tidak terpuji, seperti berkata dusta dan berperilaku buruk, puasa melatih individu untuk berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan." Bukhari. Hadis ini menekankan bahwa esensi puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga lisan dan perbuatan dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, puasa menjadi sarana efektif dalam pembentukan akhlak yang mulia. Selain manfaat spiritual, puasa juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan kualitas tidur. Misalnya, sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Sleep and Breathing menemukan bahwa puasa Ramadan dapat meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi gejala insomnia pada individu yang berpuasa. Manfaat lain dari puasa bagi kesehatan mental meliputi mengurangi stres. Dengan menahan diri dari berbagai godaan dan fokus pada ibadah, puasa dapat membantu menurunkan tingkat stres. Meningkatkan kesejahteraan emosional. Puasa dapat meningkatkan perasaan tenang dan damai, yang berkontribusi pada kesejahteraan emosional. Meningkatkan kualitas tidur. Perubahan pola makan dan aktivitas selama puasa dapat membantu memperbaiki pola tidur. Dengan demikian, puasa tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik tetapi juga memberikan dampak positif pada kesehatan mental dan spiritual. Puasa dalam Islam berfungsi sebagai sarana untuk membentuk akhlak mulia dan meningkatkan kesehatan mental. Dengan menahan diri dari perbuatan buruk dan fokus pada ibadah, seorang muslim dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan psikologis. Oleh karena itu, puasa tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi juga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Selain memiliki dimensi spiritual dan moral, puasa juga memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan fisik dan mental. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa praktik puasa dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan tubuh dan pikiran. Detoksifikasi tubuh. Selama berpuasa, tubuh memiliki kesempatan untuk membersihkan diri dari racun yang menumpuk, sehingga meningkatkan fungsi organ dan sistem tubuh secara keseluruhan.
Meningkatkan kesehatan jantung. Puasa dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar kolesterol jahat, LDL, dan mengontrol kadar gula darah, yang semuanya berkontribusi pada kesehatan jantung yang lebih baik. Mengatur berat badan. Dengan mengurangi asupan kalori dan meningkatkan pembakaran lemak, puasa dapat membantu dalam pengelolaan berat badan yang sehat. Mengurangi stres dan kecemasan. Puasa dapat membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan, meningkatkan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Meningkatkan konsentrasi dan fokus. Dengan menahan diri dari berbagai distraksi, puasa dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus seseorang. Meningkatkan kualitas tidur. Perubahan pola makan dan rutinitas selama puasa dapat membantu memperbaiki pola tidur, yang berdampak positif pada kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat digunakan sebagai bagian dari terapi untuk berbagai kondisi kesehatan, termasuk gangguan metabolisme dan inflamasi. Puasa tidak hanya merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memberikan berbagai manfaat kesehatan fisik dan mental. Dengan memahami dan mengamalkan puasa secara benar, kita dapat mencapai kesejahteraan yang holistik, mencakup aspek spiritual, fisik, dan mental. Demikian pemaparan kajian ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada di dalam kebenaran naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di kajian selanjutnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.